Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, mahasiswa Politeknik Jambi, jurusan Teknik Mesin dengan nomor induk mahasiswa 2506211401122. Di sini saya akan coba membuat dan menjelaskan rangkaian atau diagram sistem rangkaian langsung untuk dengan judul tugas yaitu telah penekuk ya. Jadi kita beri judul terlebih dahulu. Kita tarik teks pada lembar kerja tersebut, kita tarik ke lembar kerja dan memberi cukup lebih dahulu kita berikan judul seperti ini di atas. Eh, Terdapat dua tugas yang saya coba jelaskan berikut, di mana yang pertama yaitu signal acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Kita beri judul dulu terlebih dahulu di sebelah kiri lembar kerja dengan judul signal acting cylinder. Oke, ya, langsung saja kita coba di mana sel acting silinder ini tentunya komponen utamanya yaitu sinyal silinder, sinyal acting silinder. Ya, lihat seperti di layar monitor ya, sinyal acting silinder kita tertarik ke lembar kerja, di mana sinyal acting silinder sendiri ini mempunyai port untuk keluar masuk input atau output sebanyak satu port. Maka kita perlukan supply valve yang 3/2 konfigurasi langsung atau konfigurasi directional valve langsung dari 3/2 cukup 3/2. Dan kita butuhkan lagi tentunya itu komponen utama, salah satunya itu kompresor. Di sini terdapat dua jenis kompresor yang kita bisa pakai, yang lambang sini tidak tertarik lembar kerja. Eh, Bisa kita lihat pada monitor. Mungkin kita bisa lihat komponen deskripsinya dulu. Eh, Beginilah salah satu contoh ilustrasi untuk kompresor air supply. Dan kita butuhkan juga itu air service unit dan draft lembar kerja kita rotate mengarahkan sesuai ke valve breaker kita dari ke bawah sedikit. Dan tentunya ini untuk menyambungkan antara alat dengan alat kita membutuhkan tentunya line pneumatik atau line supply. Maka kita tarik saja dari kompresor ke air service unit, dari air service unit ke port 1 tentunya untuk supply ke valve breaker 2. Dan tentunya dari valve breaker 2 output yang dipakai itu langsung diarahkan ke silinder silinder itu. Sesuai tugas tentunya demam agar eh, piston dapat bergerak lambat dengan penekanan manual dan akan kembali dengan cepat. Maka kita setting pada valve 3/2 dengan kontrol manual dan menambahkan sesuatu pada sebelah kiri valve 3/2. Dan tentunya agar setelah melakukan penetrasi penekanan pada benda kerja diharapkan piston akan kembali ke posisi semula dengan cepat malah ditambahkan spring rhythm, spring untuk kembali. Maka beginilah contoh
waktu dia kedua yang telah kita berikan kesempatan dan sprint. Iya, mungkin berikut coba bisa kita demonstrasikan sedikit. Oh, masih ada port yang terbuka ya. Port nomor 3 ini berfungsi untuk rilis fase balik ketika piston akan kembali ke posisi semula. Kita abaikan dulu. Coba kita lakukan demonstrasi. Ya. Ini masih piston masih bergerak lebih cepat ya. Oke, stop dulu. Dikarenakan sudah tugas, maka saya coba setting piston di diameter piston yaitu 150 mm atau 15 cm ya. Dan maksimal stroke atau panjang langkah di 100 mm atau 10 cm. Kita demonstrasikan lagi harusnya gerak piston lebih lambat dan gerak balik lebih lambat lagi. Coba kita ilustrasikan demonstrasikan sebagai berikut. Ya, dan gerak balik akan lebih lambat. Untuk mengatur kecepatan pada saat penekanan, kita perlukan valve one way pada lembat kerja. Jadi kita masukkan valve one way, locator one way, dan tentunya quick exhaust valve yang berguna untuk pada saat piston akan kembali ke posisi semula, langsung rilis melalui quick exhaust valve sehingga proses rilis atau kembalinya piston ke posisi semula dapat dilakukan dengan cepat. Kita rotate tentunya ke dari 90 derajat, one way valve mode. Ulangi fungsinya kita delete dulu. Ini kita bisa berak lebih bawah lagi ya. Dari port 2 valve 3 tersebut kita sambungkan ke kita koneksikan ke valve one way. Dari valve one way kita sambungkan koneksikan ke quick exhaust valve. Dan dari port 2 quick exhaust valve kita koneksikan ke simulating cylinder. Mana quick exhaust valve dan port 3 ini berfungsi sebagai rilis. Coba kita ilustrasikan sebagai berikut. Ilustrasikan sebagai berikut. Dengan piston berdiameter 150 mm. Ya, geraknya masih sedikit lebih cepat. Nah, untuk proses rilis atau kembali piston itu udah bagus, udah kembali dengan cepat. Di mana ini dapat fungsi sebagai safety juga, di mana kita mengoperasikan alat secara manual. Jika ada benda kerja yang tidak seharusnya dilakukan penekanan atau belum siap atau ada eh, menghindari hal-hal yang fatal, makanya kita perlukan penarikan atau kembalinya piston ke posisi semula dengan cepat. Ini tetapi gerak piston, penekanan piston masih tergolong cepat ya. Maka kita setting di one valve. Kita coba melakukan opening level atau bukaan pada one valve itu di 50% dahulu. Display opening level kita centang agar terlihat persentase pembukaan one valve. Coba kita demonstrasikan sebagai berikut. Nah, dapat lihat seperti di monitor, di mana kita lakukan gerak penetrasi penekanan lebih lambat dan rilis lebih cepat. Mungkin begitu saja untuk yang single acting cylinder. Kita lanjut ke yang double acting cylinder. Kita beri dulu kembali. Kita bagus saja. Kita tekan gambar kerja sebelah kiri. Pasti tentunya kita beraktivitas. Kita ganti hidung.
Coba misalnya double acting silinder sendiri komponen utamanya yaitu silinder double acting. Ada dulu untuk double acting silinder dan tabrak belum bekerja. Di mana double acting silinder ini terdapat dua port input dan outputnya, maka kita perlukan valve jenis 4/2 dan tentunya komponen utamanya yaitu kompresor supply, kompresor udara, dan service unit. Sekarang kita periksa dari instrumen kompresor, kita periksa ke service unit. Begitu pula dari service unit kita koneksikan ke valve 4/2. Nah, port 3 pada valve 4/2 ini dulu sebagai reset. Dan port 4 pada valve 4/2 kita koneksikan ke sebelah kiri silinder pistol. Dan port 2 kita koneksikan ke sebelah kanan pada silinder belak. Sesuai tugas, di mana untuk valve 4/2 kita operasikan secara manual, tentunya diperlukan push button. Dan setelah melakukan penetrasi penekanan, diharapkan juga dapat kembali ke posisi semula, maka kita tambahkan spring beacon. Seperti halnya yang single acting cylinder. Coba kita demonstrasikan sebagai berikut. Jarak piston masih terlalu cepat ya antara penetrasi dan kembali posisi awal. Maka dikarenakan settingan piston masih kecil ya, masih di sekitar 2 cm, kita perlukan 2 cm atau 2 mili. Kita perlukan sesuatu biasa itu ukuran piston 150 mili atau 15 cm. Dengan piston yang lebih besar, harusnya geraknya lebih lambat. Coba kita demonstrasikan. Kita perlukan untuk gerak balik lebih cepat, maka kita perlukan juga quick access valve dan valve one way untuk mengatur supply tekanan. One way valve, access valve. Jadi terlebih dahulu, seperti sudah aja, sudah aja. Saya perlukan sedikit. Kita balik sistem, valve kedua ke valve 4 ke one way valve. Dari one way valve kita koneksikan ke quick access valve. Dari quick access valve kita koneksikan ke silinder ke sebelah kiri silinder. Dan settingan one valve kita buat di 50%. Nanti persentase pembukaan pada one valve. Dan coba kita demonstrasikan. Ya, dengan piston 150 ini dan langkahnya di 100 mili dengan bantuan one way valve, maka gerak penetrasi atau penekanan pada benda kerja lebih lambat
berbanding terbalik dengan arus arah balik. Ya, lepas untuk proses balik. Nah, maka proses balik bisa dengan merilis pressure ke quick exhaust valve. Mungkin berikut yang dapat saya gambar, saya simpulkan dan saya jelaskan sedikit. Saya tambahkan juga mungkin apa-apa saja material atau part yang digunakan saat sekarang atau pada lembar kerja sekarang. Bisa tambahkan list apa saja. Mungkin disclaimer kita tabrak ke lembar kerja itu part list. Saya coba sedikit ke sebelah kanan. Tentunya kita simulasi berapa sih total part atau material yang terdapat di lembar kerja sebagai berikut. Sinyal elektrik sendiri terdapat satu pada lembar kerja yang digunakan pada rangkaian sinyal elektrik silinder. Valve 32 tentunya terdapat satu ya pada sinyal elektrik silinder. Kompresor air supply ada dua pada masing-masing rangkaian. Air service ini terdapat dua EA juga pada masing-masing rangkaian. One way flow control valve terdapat dua EA juga. Exhaust valve terdapat dua EA. Double acting cylinder satu F pada rangkaian double acting dan valve 4 per 2 pada rangkaian double acting cylinder. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.